warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai apa yang telah saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Salah satunya di sini mengenai budaya positif. Budaya positif ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani, SPD MS, Diah Samsiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Beliau-beliau inilah yang mengembangkan modul budaya positif. Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki materi berikutnya, menurut Bapak Ibu budaya positif itu gimana Bapak Ibu? Budaya yang baik. Iya, budaya yang baik perlu dilakukan. Jadi budaya positif ini adalah pembiasaan yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah maupun di kelas. Baik itu berupa tingkah laku, perbuatan siswa, ya, tutur kata, ya, itu adalah budaya positif yang nanti akan kita terapkan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju? Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Tidak. Tidak. Iya. Tapi bentuk hukumannya ini yang kita lihat. Ada dipukul atau apa? Tidak boleh. Iya, baik ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik ya. Mengapa ini di awal pertanyaan? Karena awal kegiatan kita, karena nanti yang akan kita bahas ini mengenai hukuman, mengenai penghargaan dan lain sebagainya, ya. Nanti jawabannya itu benar atau salah tentang setuju atau tidak setujunya nanti setelah kita masuk ke materinya, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah inilah topiknya nanti yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada kegiatan Bapak Ibu,
Coba Bapak Ibu kepalkan tangan, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, yang B, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda-benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ada beberapa ilusi, ya. Ada ilusi kontrol. Itu berhubungan dengan perubahan paradigma. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ibarat kata, tadi itu kertas yang kita masukkan ke dalam tangan kita itu murid. Kita ini guru, kita lah yang mengontrol, mau kuat, mau kenceng, mau kendor, genggaman kita itu kita yang menggenggam. Nah, itu ilusi yang pertama, ya, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita pernah berasumsi membuat seseorang merasa bersalah, murid merasa bersalah terhadap kita. Ya, kita ada ilusi seperti itu. Ya, kita membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu menurut kita, ya, ilusi yang kedua. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benarkah tidak ilusi-ilusi tersebut? Nah, di perubahan paradigma inilah yang akan kita bahas. Nah, di sini, ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini berhubungan dengan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang keenam, model berpikir menang-menang. Nah, ini sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Ini yang bisa benar apa yang disampaikan yang ketiga itu, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, terutama murid, ya. Murid kita tidak bisa dijadikan seperti kertas yang kita genggam di dalam tangan kita, kepalan tangan. Tetapi murid tadi dia bebas berekspresi sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, apakah makna disiplin? Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Apa itu disiplin? Ya, mematuhi aturan-aturan. Ya. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Nah, itulah bedanya ya. Disiplin menurut dari bahasa Latin tadi dengan disiplin di tempat kita. Iya, kalau di tempat kita itu disiplin artinya menyenangkan orang lain dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Itu berubah maknanya. Padahal makna sebenarnya itulah dia berkonotasi dengan disiplin diri ya, dari murid-murid. Itu sebenarnya. Kita berdisiplin menggali potensi diri, menggali kemampuan diri. Itu arti sebenarnya. Cuma di daerah kita berubah makna dari disiplin itu, yaitu mematuhi peraturan, kan? Iya. Ini nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen tahun 1998. Ini mengenai motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari diri pribadi manusia. Ya, nanti akan kita kenal lagi motivasi eksternal. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebijakan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi saya rasa kalau yang ini Ibu Sari dan Bu Eni udah kenal ya, kemarin udah ikut GAS IKM ya. Kemudian yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini motivasi ya. Nih, teori motivasi. Tadi sudah saya sedikit singgung mengenai motivasi eksternal dan internal ya. Di sini ada motivasi eksternal. Ada 2 motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bentuk pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Motivasi untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ya, untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, misalnya mendapatkan agar tidak nyaman, misalnya ya. Saya tidak boleh datang terlambat, nanti tidak enak dengan kawan-kawan yang lain. Nah, itu salah satu contoh motivasi eksternal dari luar, ya. Kemudian yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, ya. Bentuk pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi dari dalam diri. Motivasi internal. Selanjutnya, merdeka. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cekatan kelima 2013 halaman 469. Ini kutipan dari pendapat beliau tentang pengertian merdeka. Ya, jadi merdeka itu kita tidak tidak dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri, memerintahkan, oh saya harus seperti ini, oh saya harus begini agar kedepannya seperti ini. Ya, itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ya, untuk diri sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini ada beberapa dampaknya. Jadi penghargaan tadi, pujian, itu kan sejenis penghargaan itu. Pujian, itu ada dampaknya. Lebih banyak ke ini yang pertama, biar lebih jelasnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau udah tidak ada orang yang ngasih penghargaan, dia tidak melakukan itu lagi. Ya, misalnya gini, siswa kita, si Alvin nilainya bagus nih, dapat 100. Tingkatkan lagi ya. Itu penghargaan juga terhadap anak, terhadap murid. Tetapi kalau terlalu sering kita memberi penghargaan, ketika kita tidak melakukan pujian atau penghargaan itu, nilainya bisa turun. Ya, tidak seterusnya. Jadi penghargaan itu ada positif, ada negatifnya. Ya, jadi jangan selalu kita kasih penghargaan kepada anak agar nanti timbul motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi karena penghargaan, gitu ya. Jangan ada waktu-waktu tertentu lah yang pas untuk kita memberikan penghargaan. Ini dampaknya pengaruh pada jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, iya, penghargaan merusak hubungan. Nah, kalau kita sudah tidak mengasih penghargaan, iya, anak-anak itu biasanya, oh ibu kalau udah sayang lagi sama aku, nah gitu biasanya gitu kan anak-anak. Ibu ini udah enggak pernah ngasih aku pujian, enggak pernah ngasih aku bintang. Nah, ujung-ujungnya ada rasa tidak suka terhadap gurunya. Iya, seperti itu. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, karena tadi dia ingin dihargai, ingin mendapatkan penghargaan, dia melakukan segala cara untuk mendapatkan penghargaan itu. Bisa saja caranya positif ataupun caranya negatif, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Iya, tadi. Jadi tidak kreativitasnya itu tidak keluar dari dalam dirinya. Kreativitasnya tadi itu karena pujian, ya, tidak keluar dari dalam dirinya, tapi karena pujian. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, inilah ujungnya tadi ya. Mengurangi motivasi dari dalam dirinya, dari dalam diri murid itu sendiri. Dia karena sesuatu dia melakukan itu, bukan karena dirinya ingin maju, bukan karena dirinya ingin berkembang, tapi karena sesuatu. Iya, karena penghargaan tadi. Iya. Nah, kalau tidak dipuji, tidak mau dia bergerak, tidak mau dia belajar, gitu ya. Itu namanya minta puji kan, biasa anak-anak tuh suka minta puji. Tapi boleh kita memuji, tapi dalam kadar
tertentu, ya. Tidak selalu Iya, tidak selalu memuji karena dampaknya sangat besar sekali, ya, pujian itu atau penghargaan. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini ya. Apresiasi tadi apa Bapak Ibu? Memberikan penghargaan. Boleh. Kita memberikan penghargaan boleh. Tetapi ini adanya. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Nah, terkadang kalau kita guru itu lebih fokus kepada hasil, tidak fokus kepada proses. Padahal yang paling penting itu adalah prosesnya sehingga hasilnya seperti itu. Ya, tapi terkadang namanya juga kita manusia pasti ingin hasilnya baik, bagus. Tetapi kita tidak melihat prosesnya. Ya, ini fokus pada proses. Selanjutnya, contoh pengakuan. Nah, ini pengakuan atau apresiasi kebijakan pembuka. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebijakannya, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, kemudian pembuka untuk yang kedua, saya menghargai nilai kebajikan, kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk pembuka, ya. Terima kasih untuk, kemudian nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, begitu ya. Kita ada prosesnya melakukan apresiasinya itu. Tidak hanya oh ini Alvin nilainya bagus, oke. Tidak bisa langsung seperti itu, tapi ada urutan, ada runtutannya. Saya menghargai kepedulianmu Alvin saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompokmu. Jadi bahasanya seperti itu, ya, tidak langsung plak kasih luak gitu ya, tidak langsung memberikan pujian gitu ya. Selanjutnya, ini tindakan guru. Ini kita membedakan apakah dia itu hukuman atau konsekuensi. Ya, ini dia. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu, berbeda. Ini salah satu tindakannya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu bentuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Nah, dari sini bisa nggak kira-kira membedakan Bapak Ibu? Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Kalau hukuman
dia gimana? Kalau konsekuensi gimana Bapak Ibu? Kalau konsekuensi ini lebih ke sifatnya itu mendidik lagi Bu ya. Mendidik. Tidak hanya melihat sebuah kesalahan itu lalu menghukum siswa gitu kan, tapi tidak ada nilai positifnya. Iya. Misalnya seperti yang itu yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mungkin setelah itu kertas itu bisa saja diremukan, dia buang. Iya. Ya, tapi kalau misalnya yang seperti menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, oh berarti dia merasa bertanggung jawab bahwa sesuatu ini tidak boleh saya ulangi lagi. Oh iya. Karena ada konsekuensinya gitu. Mendidik dia juga untuk bertanggung jawab. Iya, betul sekali Ibu Pero. Jadi seperti itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ya, benar yang disampaikan oleh Ibu Pero tadi, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi kan berhubungan dengan fisik kan? Ya. Ya, kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, misalnya tadi kalau kita menumpahkan air di meja, konsekuensinya kita membersihkan air itu kan? Iya, harus membersihkan sesuatu yang harus terjadi karena kita melakukan itu, gitu kan? Kemudian yang kedua, membuat anak sakit. Nah, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, ini hukuman. Sakit hati ya, tuh kalau ada dihukum disuruh berdiri di tiang bendera. Nah, itu hukuman. Tetapi untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu untuk hukuman. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin, karena tadi dia tidak dalam bentuk fisik, ya. Dalam memberikan pengajaran itu, pembelajaran itu tidak dalam bentuk fisik seperti hukuman. Kemudian kalau hukuman itu bentuknya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan, respon ya, tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out ya. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Betul sekali yang disampaikan Ibu Pero tadi. Nah, lanjut, ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat menurut Gosen tahun 2004. Materi selanjutnya keyakinan kelas. Tadi saya dengar Ibu Sari udah mau bikin kesepakatan kelas. Nah, di sini kita bahas keyakinan kelas. Kalau dulu itu kesepakatan kelas. Ini Bu Sari. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga,
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ya, mengapa tidak peraturan tapi harus keyakinan. Keyakinan ini itu lebih menggerakkan seseorang, menggerakkan diri untuk mengikuti serangkaian peraturan. Jadi tidak hanya patuh terhadap peraturan, tetapi tidak ada dari dalam dirinya. Nah, misalnya kalau kita naik motor nggak pakai helm, biasanya emak-emak itu, ibu-ibu kalau nggak ada razia nggak mau pakai helm. Nah, itu salah satu contohnya. Tidak ada serangkaian gerakan di dalam dirinya, tetapi karena peraturan. Makanya di sini mengapa harus keyakinan bukan peraturan, ya. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak kita minta pakai sepatu peraturannya, tetapi di dalam diri anak-anak itu tidak, kalau tidak ada ibu gurunya sepatunya dibuka. Nah, berarti kan di dalam dirinya itu belum ada keyakinan untuk mematuhi peraturan itu. Nah, ini budaya positif. Nah, kalau kita sudah menerapkan motivasi tersebut, otomatis ada budaya positif di dalam lingkungan kita, baik itu di dalam lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Di sini ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas, juga masih kecil ya. Nah, ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini ada kesepakatan kelas. Ya, ini masih ya kesepakatan kelas sama yang disampaikan oleh Ibu Sari tadi. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ini juga ada lagi contohnya nih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini bentuk kesepakatan kelasnya. Selanjutnya, nah ini ya. Ini bedanya ya. Selalu peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa ini? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu dalam bentuk tanggung jawab. Kemudian peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Kemudian peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Peraturan, menggunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, di sini nanti di dalam keyakinan kelas tidak ada kata jangan. Ya, dia harus berupa kalimat yang positif, ya, kalimat yang positif. Tadi kan di situ ada tulis jangan berlari di kelas atau koridor, itu tidak boleh, ya, tidak boleh kata jangan. Ya, itu pernyataan yang negatif, ya. Nanti kalau di dalam keyakinan kelas itu kita buat pernyataan yang positif, ya. Misalnya saling menghormati,
saling menghargai, menjaga kebersihan. Nah, itu boleh. Iya, kalau bahasa Di dalam makan dia tetap jangan ya. Iya, kalau yang dulu-dulu untuk peraturan atau kesepakatan itu masih ada kalimat negatifnya. Dilarang, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak ada. Kalau di keyakinan kelas itu tidak ada kata dilarang. Iya, memaksaan itu ya, memaksaan. Dilarang merokok. Nah, itu enggak, dan enggak ada lagi. Kalau untuk keyakinan kelas itu tidak ada ke kalimat yang negatif. Ya, itu harus berupa pernyataan-pernyataan positif. Nah, ini. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak usah sampai 10. Apalagi kita SD ya, 5 cukup atau 4 cukup ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, meninjau kembali itu maksudnya kalau keyakinan kelas kita sudah oke, sudah baik, sudah bagus, kita ganti keyakinannya. Itu kan sudah diterapkan, misalnya udah 4 keyakinan kelas selama 1 semester, sudah diterapkan nih, udah dijalankan. Udah oke, udah nggak pakai suruh-suruh misalnya kan. Udah oke, kita ganti, dan kita rubah ya. Kita tinjau kembali mana baiknya untuk kelas itu ya. Tidak hanya dalam 1 tahun, jangan itu ke itu, harus dalam paling enggak 1 semester itu sudah bagus, semester berikutnya ditinjau kembali, boleh ditambahkan atau gimana ya kalau sudah berjalan. Nah, ini contohnya, contoh keyakinan kelas 1 nih Bu Sari. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini salah satu contohnya. Tapi kalau untuk kelas tinggi, nah ini untuk kelas tinggi tidak perlu bilang setiap anggota kelas, enggak. Berbeda dia karena dia sudah kelas tinggi. Ini kelas 5 nih. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu ya. Ini bentuk keyakinan kelas tinggi, beda dia dengan kelas rendah. Nah, ini kemudian yang kelas 7, ini udah tingkat SMP ya. Dia ada penekanan. Kalau SMP ini kan dia mulai mencari jati dirinya ya. Jadi ada penekanan tertentu, makanya dia berbeda ya, sedikit berbeda, tidak terlalu banyak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita manusia, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, yang paling inti adalah bertahan hidup. Intinya kalau ingin hidup, makan. Nah, itu zaman dulu tuh, pernyataan zaman dulu. Kalau mau hidup, makan ya. Jadi intinya kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan ya. Itu kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Ini kabur ya. Nampak dari situ Ibu Ida? Tidak nampak. Saya juga agak-agak kabur. Nah, di 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya.
Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya. Kalau sebagai penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah nggak kira-kira kita menyindir anak-anak, Bu? Pak, pernah. Iya, pernah ya. Pernah lah ya. Namanya kita guru pastilah. Karena yang paling banyak kita lakukan itu sebagai penghukum. Kita sebagai guru nih. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu begini-begini, kan? Seharusnya kamu begini, Bang, biar nilai kamu bagus. Nah, itu pembuat rasa bersalah itu. Ibu-ibu, Bapak, pembuat rasa bersalah. Seharusnya kamu belajar biar nilai kamu bagus. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Tapi nyatanya memang itu yang kita lakukan di kelas, ya. Kemudian teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Ya, itu sebagai teman, ya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kemudian posisi kontrol yang kelima, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan sebaiknya yang kita terapkan di dalam kelas itu adalah posisi sebagai manajer, Bapak Ibu. Kalau yang untuk menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, boleh kita lakukan sekali-sekali, tetapi jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering karena bisa merusak anak. Ya. Kemudian manajer itu menghargai diri sendiri kalau manajer itu. Kalau teman dan pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nanti kalau kita menerapkan itu, teman dan pemantau ini, anak jadi tergantung dan mengharapkan imbalan, ya. Jadi kalau kita tidak memberikan imbalan, dia tidak akan bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian penghukum, pembuat rasa bersalah ini menghindari hukuman, anak-anaknya jadi menghindari hukuman, bukan dari dalam dirinya, motivasinya itu. Jadi kontrolnya itu identitas gagal untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, itu teman pemantau. Nah, mengapa tadi saya bilang mengatakan teman atau pemantau boleh kita lakukan sekali-sekali, tapi jangan terlalu sering. Kemudian identitas sukses atau berhasil atau kontrol diri, ya, manajer untuk diri kita dan juga untuk murid. Kalau kita misalkan anak melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum, jangan langsung buat pernyataan rasa bersalah, jangan langsung dijadikan teman gitu aja. Tetapi kita sebagai manajer di satuan, di kelas, pemimpin, ya, manajer itu kan pemimpin. Kita buat pertanyaan-pertanyaan, kemudian solusi apa untuk mengatasi permasalahan yang anak lakukan itu. Jadi itu tujuannya sebagai manajer. Baik ya, selanjutnya, nah ini tadi pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini pernyataan pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya, itu penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, bapak, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Stiker bintang itu kan berupa penghargaan, kan? Iya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer.
Nah, jadi seperti itu tadi ya. Kalau anak melakukan suatu kesalahan, suatu permasalahan, kita sebagai manajer itu menanyakan, oh kamu melakukan kesalahan ini, bagaimana ya? Kira-kira kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Caranya bagaimana ya? Nah, seperti itu ya, sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Ya. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Dan yang lebih baik kita lakukan adalah sebagai manajer. Ya. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 yang kita lakukan. Yang mana posisi kita sebagai manajer tadi. Yang pertama, apabila anak melakukan kesalahan, kita melakukan yang pertama menstabilkan identitas. Yang kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di situ ada contohnya. Nah, kalau menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu terakhir ya, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi ya. Menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas tadi. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Itu ya, itu menstabilkan identitas. Misalnya dia mencontek. Oh, kamu kemarin mencontek ya? Iya Bu, ya udah seperti itu. Tidak apa-apa, Ibu dulu juga seusia kamu juga pernah mencontek kok. Nah, itu contoh menstabilkan identitas. Bukan membenarkan ya, bukan membenarkan kegiatan mencontek itu, tetapi menstabilkan identitas. Apakah murid nanti misalnya bisa terima itu? Kan Ibu juga mencontek. Saya sih takutnya seperti itu. Ini ada lagi nih. Ada lagi nih Ibu Vero. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, guru berkata, tadi kan benar kok, Ibu dulu seusia kamu pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ini kita validasi lagi, kita tambah lagi kalimatnya. Iya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu tidak melakukannya kan? Nah, gitu kan? Atau kamu pasti punya alasan melakukannya. Mengapa tadi mencontek? Gitu kan? Iya, harus ada. Kalau sampai yang pertama tadi itu, iya, hanya nanti anak beranggapan, oh benar, boleh ini mencontek gitu kan? Ada sambungannya ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalimat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, tadi udah ditanyakan, mengapa kamu melakukan kesalahan? Kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Nah, di sini yang terakhir kita tanya keyakinan. Apa nilai yang kita percaya? Keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu jalankan sehingga kamu mencontek? Gitu kan, ditanyakan. Oh ini Bu, saya tidak menghargai orang lain, gitu kan? Seperti itu. Saya tidak menghargai orang lain.
Oh, kalau kamu merasa tidak menghargai orang lain, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak menyontek? Nah, yang terakhir mungkin jawabannya, saya akan belajar lebih rajin, lebih giat lagi. Ya, seperti itu. Ada tindakannya kita sebagai manajer, ya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Penyelesaian permasalahan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itulah tindakan kita menyelesaikan suatu masalah kita sebagai manajer di kelas maupun di sekolah. Refleksi. Nah, ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Udah ada gambaran nggak kira-kira ibu-ibu, bapak, Pak Junai? Udah ada gambaran? Ada ya, sikit-sikit ya. Iya ya. Adalah sikit-sikit. Jadi hal baru, paradigma baru, berarti kita tidak boleh, gurunya tidak boleh, ya, kita sebagai pendidik tidak boleh melakukan posisi kontrol yang pertama menghukum tadi ya, tidak boleh. Kita yang akan kita lakukan sebagai manajer itu yang lebih baik ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita lakukan di kegiatan hari ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Masih semangat? Masih, Bu. Doa Ibu mau dengar, tepuk semangatnya. Ibu ingin bertanya, sebelum kita membuat suatu keyakinan kelas, Ibu ingin bertanya, cita-cita kalian untuk kelas ini, apa itu cita-cita kalian untuk kelas ini? Bukan, cita-cita kelas ini saat proses pembelajaran. Apa itu kira-kiranya? Dibersihkan. Ya, kelasnya bersih. Apa lagi? Rapi. Rapi. Apa lagi? Indah. Indah. Apa lagi? Catat kelasnya. Wangi. Ya, oke. Jadi di sini Ibu ingin kalian mengeluarkan ide kalian di dalam kertas ini. Nanti ditempelkan di depan. Ingin kelasnya seperti apa? Ingin teman-temannya seperti apa? Gitu ya. Nah, ini dituliskan masing-masing satu atau dua, nggak bisa. Nanti kalian tuliskan cita-cita kalian untuk kelas ini. Kalau saat belajar itu harus bagaimana? Suasananya harus bagaimana? Kalau sudah tempel di papan tulis ya. Ya, Bu. Boleh satu, boleh dua. Tulis satu saja. Satu atau dua? Ya, tulis semua dua-duanya. Ya, silakan ditulis. Cita-cita
cita-cita kalian untuk kelas ini. Bukan tulis ya, nanti ditempel, yang mudah ditempel. Yang udah tempel ya. Tempel. Iya, tempel ya. Ada yang belum? Udah satu pun nggak apa-apa. Masih nambah silakan. Wah, ini bagus-bagus sekali ini. Ada mau nambah lagi? Silakan. Nambahnya di mana? Oh, di situ. Ini lagi enggak? Ah, ini. Minta. Udah selfie? Belum. Udah ya. Masih satu lagi, silakan. Oke, kalau sudah semua, masih ada kan? Guru baik, guru sayang kepada adik. Kira-kira kita baca. Yang pertama, wangi dan rapi. Kemudian, selalu menghormati guru. Ini ingatkan ya, selalu menghormati guru. Kemudian ini saling menghormati. Ini ya. Harus indah dan rapi. Kita taruhkan di sini. Wangi,
nyaman tadi itu. Kemudian ini bersih, indah di sini. Harus indah dan bersih. Ya, ini rata-rata memang suka kebersihan ya. Rata-rata memang suka kebersihan. Nanti bersih dan wangi di sini. Ya, benar. Kemudian rapi dan nyaman. Indah, wangi. Wah, ini suka kebersihan nih buat sini. Kelas harus bersih, harus rapi. Keren nih. Menghargai guru. Nah, ini ya, menghargai guru. Masukkan itu. Indah, cantik, rapi. Kemudian kelas harus bersih. Wah, ini cinta kebersihan kelas ini ya. Hebat semua. Indah, cantik, wah, wangi, rapi, bersih. Bu, yang punya saya menghargai guru yang cantik itu. Ya, menghormati guru di kelas. Iya. Apa? Ini masih ada lagi jatuh. Harus indah, bersih. Nah, ini ya. Ini adalah cita-cita kalian untuk kelas ini. Ada dua. Udah Ibu bilangkan. Yang pertama ini menghargai guru. Kemudian saling menghormati. Kemudian di sini indah, rapi, wangi, bersih. Kita dituliskan di sini menjaga kebersihan. Baik ya. Dengan demikian, dengan cita-cita yang telah kalian tuliskan, kita buat keyakinan kelas. Kelas 4. Nah, ya. Kita tuliskan. Berarti yang pertama tadi apa? Yang cita-citanya ini saling menghormati. Saling menghormati. Yang kedua, ini tadi saling menghargai. Yang ketiga, apa tadi nih yang panjang tadi nih? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Atau ada perlu tambahan lagi? Apa? Kelas selalu bersih dan wangi dan nyaman. Ya. Nyaman belajar, enak. Iya, kita masukkan ke dalam ini ya, menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi kalau kelasnya udah bersih, berarti otomatis nyaman, wangi, kan? Indah. Kita belajarnya juga nyaman. Iya, saling menghormati, saling menghargai sesama iman, ya. Boleh satu lagi Kak, Ibu tambahkan. Datang tepat waktu. Iya, tambahkan satu lagi ya. Datang Tepat. tepat waktu. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita. Nanti sama-sama kita yakini, sama-sama kita lakukan agar apa yang menjadi cita-cita tadi itu, cita-cita kalian ingin kelasnya bersih, wangi, nyaman, untuk belajar, harus sama-sama kita yakini. Oke, semua